Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Rabu Pekan Biasa ke-17, 27 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Samino dari Paroki Santo Vincentius Apaulo, Langsep, Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali di renungan harian Sabda Iman Katolik dimanapun saudara-saudari berada. Tema yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah Kerajaan Surga. Kalau kita cermati bersama di dalam Alkitab, bahwa Yesus dalam pengajarannya seringkali menggunakan sebuah perumpamaan-perumpamaan. Mengapa demikian? Dengan maksud dan tujuan supaya para pendengar bisa menemukan jawaban sendiri terhadap perumpamaan yang dimaksud. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang baru kita dengarkan pada hari ini tentang kerajaan surga dalam sebuah perumpamaan, yakni kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, dan juga kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pengibaratan ini menunjukkan betapa bernilainya didikan dan ajarannya, yaitu Injil Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap umat beriman pasti mendambakan masuk surga. Dan untuk bisa sampai pada surga, tentu ada upaya dan usaha yang harus diperjuangkan dan dilakukannya. Kerajaan surga adalah suatu pemerintahan yang dipimpin oleh Allah sebagai Raja. Itu artinya bahwa Allah yang merajai dalam diri kita. Dan ada berbagai cara serta upaya yang dapat dilakukan untuk bisa sampai pada jalan menuju kerajaan surga. Misalnya saja, ada yang taat beragama, ada yang beramal dan berbuat kasih, serta segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah juga sudah mengupayakan untuk bisa masuk dalam kerajaan surga?
atau bahkan menjalani hidup ini apa adanya. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kita selagi kita masih hidup dan bernapas saat ini. Dan apa kata Alkitab pada hari ini tentang kerajaan surga? Sangat jelas disampaikan dalam Injil hari ini dalam sebuah perumpamaan, yakni ada 3 hal yang kita perhatikan bersama. Di antaranya adalah yang pertama, kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Kalau kita berbicara tentang harta terpendam atau harta karun, so pasti semua umat beriman ingin memilikinya. Merupakan harta yang melimpah tak terbatas, sehingga semua orang berlomba-lomba untuk mencarinya. Bahkan ada yang dengan cara yang baik, yaitu halal, dan tidak baik, yaitu haram. Tetapi sebagai umat beriman, hendaknya untuk memperoleh dengan cara yang baik dan benar, seturut dengan kehendaknya, sehingga selalu mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya, dan juga rela berkorban untuk memilikinya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa jangan sampai kita ini diperbudak oleh harta, sehingga dalam benak kita, pikiran kita adalah harta, harta, dan harta. Tetapi kitalah yang memperbudak harta. Dan kita yang dapat menggunakan kekayaan itu dengan baik dan bijak, serta selalu menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah menggunakan harta itu dengan baik dan bijak, atau hidup dalam berpoya-poya? Lalu yang kedua adalah kerajaan surga seperti mutiara. Tidak dipungkiri lagi bahwa setiap kita pasti menyukai yang namanya mutiara yang sangat indah. Mutiara adalah perhiasan yang sangat mahal harganya dan memiliki nilai tinggi. Maka orang yang memiliki mutiara pasti akan memiliki kelas tersendiri. Ada yang ingin memilikinya supaya tampak kaya dan dihormati dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya Yesus Kristus adalah pemilik mutiara yang sangat indah dan sangat berharga. Yesus Kristus Tuhan kita adalah pemilik tunggal dan sah dari segala perhiasan mutiara yang tidak ternilai harganya, yaitu firman-Nya yang menyimpan kasih setia, kasih karunia, kebenaran, keadilan, keselamatan, kesabaran, dan kelemah lembutan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita merasa tak berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, bahkan merasa diri telah dilupakan Tuhan. Mengapa demikian? Karena di saat kita mengalami persoalan dan masalah serta beban berat, namun segala doa dan harapannya diabaikan, sehingga tidak didengarkan dan tidak dikabulkan Tuhan. Dengan demikian, merasa diri untuk tidak dicintai Tuhan. Padahal Tuhan sejatinya tidak pernah berhenti mencintai kita, meski kita ini banyak kesalahan dan dosa. Karenanya diperlukan sikap kerendahan hati untuk berserah diri kepadanya, bahkan menjual seluruh kepunyaan kita, sehingga Dialah yang menguasai hidup kita,
maka marilah kita membuka diri dan hati kita untuk kehadirannya. Lalu yang ketiga adalah setiap orang rela mengorbankan segala harta miliknya untuk kerajaan surga. Patutlah kita bersyukur bahwasanya kita semua telah ditebus dengan darah Kristus, karena kita semua berharga di mata Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendapati Kristus dan sabdanya lebih berharga dari hal-hal lain? Jika ya, apakah kita berani dan rela menyediakan waktu khusus untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan mendengarkan sabdanya? Jika kita menghadiri misa, apakah masih dengan terpaksa atau merasa berat sekali meluangkan waktu untuk berdoa bersama? Apalagi setelah pandemi ini, umat beriman sudah masuk dalam zona nyaman, ikut misa secara online dibandingkan offline. Boleh jadi Yesus Kristus belum menjadi mutiara berharga bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita selalu berupaya untuk tetap terus berjuang dan selalu ikut menyertakan Tuhan Yesus Kristus dalam segala sesuatunya untuk sampai pada tujuan akhir hidup kita, yakni beroleh kerajaan surga. Karena itulah yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.